Ini aku sekarang sering shoot dari video ya, karena aku nyari Twitternya udah dihapus. Oke. Di bapaknya chat, goblok kamu, AC nggak dimatiin, air AC pada luber, tolol kamu, keterlaluan, pulang. Dia screenshot ini, dia upload, ini ramai di Narasi TV nih. Dia upload dan bilang, you think you can hurt me? Haha, perkara lupa buang air AC aja ditolol-tololin. WK. Satu discomfort kita dapat, masalah di keluarga. Gue pernah dibecandain bokap, halah ngelukis mulu, nggak ada yang dibanggain. Beberapa kali nyenggol-nyenggol gak ada yang dibanggakan. Meski niatnya bercanda, jujur gue tersinggung. Jadi mulai itu muncul. Ya, mulai itu. Iya. Orang tua aku juga emosian, apa-apa pasti teriak. Salah dikit dimarahinnya bertubi-tubi. Sampai adek aku yang umurnya 1 tahun aja sering dimarahin. Aku capek pengen kabur, nggak siap sama dunia luar. Kadang aku mikir kenapa ya ortuku nggak bisa lebih sabar. Ya. Muncul lagi, apalagi kita lihat. Dari kecil dipukulin, dicubit, dimarahin. Dari umur 6 tahun udah harus bisa bersihin rumah, nyuci piring, nyuci baju. Nah kita lihat lagi. Nanti mungkin makin banyak masalah yang relate sama kalian ya. Baru kemarin dikatain tolol sama bapak karena lupa buang sampah. Itu makananku sehari-hari. Sering banget dibilang tolol gak habis-habis ya. Kalau lupa sesuatu juga pasti dikatain tolol terus-menerus. Wow, anak gak guna dan lain-lain. Saya yang udah kena toxic parent dari kecil, udah mulai muncul istilahnya. Dari tadi nyebelin orang tuanya, nyebelin nih. Sekarang udah mulai muncul istilahnya toxic parent. Cuma bisa tersenyum aja baca cerita ini. Gimana rasanya denger ibu bilang tahu anaknya kayak kamu, udah gue injek dari bayi. Nyesel banget deh, beda banget lu kayak kakak lu, kayak gitu. Itu kata-katanya orang tua mereka yang mereka kasih klaim istilahnya toxic parent. Gak mungkin anak-anak meledak begitu saja, haha. Makanya gue lebih betah di rantau. Ya, sama dan seterusnya. Nah pertanyaannya, udah mulai muncul istilah kan? Ya, apakah menjadi orang tua toksik itu salah? Apa orang tua toksik itu? Harus dijelaskan. Harus dijelasin dulu. Apakah orang tua toksik itu salah? Kita coba cari apa itu orang tua toksik. Kalau orang tua toksik itu adalah orang tua yang suka melakukan kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan mental, sepakat dong, kita nggak setuju. Berarti sepakat orang tua toksik nggak boleh. Jadi bagi ada orang tua di sini, ya kalau nggak mau anak-anak Anda menggibahi Anda di Twitter kayak tadi, atau kena adiksi tadi, jangan sampai kita ngedidiknya dengan cara seperti itu. Makanya kita lihat apa definisi menurut mereka yang tadi menggibah. Karena orang tuanya toksik, menganggap anak adalah investasi. Padahal kalau ingin investasi bukan bikin anak, tapi jual beli saham. Gue ngalamin sendiri. Definisi 1, orang tua toksik adalah orang tua yang menganggap anak adalah investasi. Dear para ortu, kalau pengen punya anak, bisa nggak sih bisa nggak sih plan punya anak dengan dalih biar kalau kita capek bisa bantuin kita, biar nurut sama kita, itu kayak semua itu bisa dihilangin nggak? Anak tuh bukan babu, itu adalah hadiah dari Tuhan buat melengkapi keluarga kecil kalian, bukan budak. Jadi orang tua yang toksik adalah orang tua yang kepengen anaknya menjadi penerus orang tuanya. Kalau udah tua nanti bantu-bantu orang tuanya. Nah itu adalah orang tua yang toksik. Berarti definisi toksik mulai nyempil. Selain fisik, verbal, dan mental, toksik adalah orang tua yang toksik adalah orang tua yang menjadikan anak sebagai investasi masa depan dan orang tua yang minta balas budi. Di titik ini, lu setuju nggak ini toksik? Enggak. Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah, ilmu, dan doa anak yang soleh. Di titik ini Rasul emang bilang salah satu yang bakal bikin kamu tuh selamat di akhirat itu anak gitu. Jadi kalau ada orang bilang toksik, berarti ini ngeri banget loh bahasanya. Itu berarti ngatain bahwa Rasul ini mendidik orang tua jadi toksik. Jadi kalau ada kita berharap besok didoain sama anak kita, itu kan ngeri banget. Hadis ini mengatakan bahwa anak tuh sebenarnya investasi akhirat juga. Iya benar. Makanya investasi kan toksik. Berarti ini Rasulullah toksik. Itu makanya kalau nggak belajar tuh ngeri banget. Satu kalimat di medsos itu bisa bertanggung jawab dengan Rasulullah tuh ngeri banget. Ya, di hadis lain misalkan, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang soleh di surga. Kemudian nanti dia akan berkata, pas orang diangkat derajat ini, dia berkata, wahai Rabbku, bagaimana hal ini bisa terjadi padaku? Maka Allah menjawab, hal itu kamu tuh diangkat derajatnya karena ada doa yang dipanjatkan oleh anakmu agar kesalahanmu diampuni. Jadi siapa nggak berharap punya anak soleh coba? Kalau ada dalil seperti ini. Seseorang penduduk Yaman itu pernah tawaf di sekitar Ka'bah sambil gendong ibunya. Nih orang ini sambil gendong ibunya. Orang itu bertanya kemudian, wahai Ibnu Umar yang lagi ada di situ, apakah aku telah membalas budi kepada ibuku? Ibuku udah tak gendong nih keliling tawaf nih, capek dong, panas dong, pegel dong. Aku udah balas budi nggak nih sama ibuku? Ya kan ya? Belum, walaupun setarik nafas yang ia keluarkan ketika melahirkan. Jadi udah gendong kayak gitu, itu tuh belum bisa ngebalas jasa ibu seperti ini. Di titik ini kita ngerasa mau kita itu beliin ibu micin, mau kita itu sedekahin ke ibu uang, mau kita itu berprestasi untuk nyenengin ibu ataupun ayah, semua itu belum bisa menggantikan apa yang sudah ibu keluarkan untuk kita. Karena bisa aja dibugurin Anda.
Iya. Ngerti gak sih? Itu gitu loh. Ini hidup mati loh urusannya. Iya. Tapi dia memilih untuk ngelahirin kalian, ngerawat Ngebesarin. kalian, Rizko tahu nyebelinnya ngurus anak. Iya. Allah tahu sendiri lah gimana istriku ngelahirin, Iya. bercucuran air mata, Iya. perjuangannya tuh luar biasa gitu ya. Kamu kan sampai meneteskan air ketuban katanya. Meneteskan air ketuban, air radiator, air AC, minum semua tuh air AC. Banyak urusannya ya. Iya benar. Gua nggak pernah kebayang kalau seandainya Aryo nanti gede ngebentak ibunya. Asli. Ketika ngelihat istri, ya kan ya, itu mau belajar dan anak nangis, Iya. dia baru mau baca dan anak udah ngerengek semua hal mamahnya, Iya. semua hal, nggak penting pun mamahnya. Mama lihat aku udah bisa kayak gini, Iya. ya bentar ini lagi ngaji, lagi belajar. Di situ gini mau bilang apa? Persetan lah mimpi lu. Iya. Lu nggak inget lu pernah bubarin mimpi mama lu. Mama lu tuh juga pengen loh jadi orang yang solihah, ya kutip ya, Iya. yang jadi hafizoh, Iya. yang pengen masuk ke pondok, mengabdi begini, yang bubar semua gara-gara gendongin lu tiap malam. Tanda kutip Iya. gitu ya. Iya. Ini bukan berarti banding-bandingin, tapi Iya. sesepele lu ngomongin diri lu yang soalnya penting banget kayak pusat dunia diri lu gitu. Iya. Padahal emak lu tuh udah ngorbanin semua untuk lu. Jangankan orang lain, istriku tuh kuliahnya tinggi-tinggi dulu, kerja Iya. di BUMN. Bener. Dia rela resign demi untuk membesarkan kalian. Iya. Dia mengubur dalam-dalam cita-citanya. Mimpinya, cita-citanya. Terus pas kalian udah gede, Kalian ibuku bilang tuh cita-citamu lebih penting daripada orang tuamu. Di titik ini teman-teman harus belajar bahwa hati-hati. Kenapa? Kadang definisi yang bisa benar itu kalau kalian menumpahkannya di tempat yang salah, itu nyempil dengan definisi yang mengerikan. Iya. Bener sih orang tua toksik tadi, bener orang tua yang Bener, ngomongnya kasar. ada. Tapi kalau kalian ikut serbu-serbuan di Twitter, Iya. nggak lama kita bisa kepengaruh sama pemahaman orang-orang yang membawa Baik. ide-ide yang buruk ini. sehingga orang tua kita ada yang enggak yang tidak sesuai ekspektasi Betul. kita atau nyuruh kita ketika lelah, Iya. kita definisikan sebagai orang tua yang Orang tua toksik. karena kita main tanda kutip di tempat yang keliru atau Iya. kita kumpul-kumpul dengan orang yang salah. Contohnya begini misalkan, teman-teman lihat nih. Feminis itu apa sih? Kalau kita definisikan feminis ini empowering moment, bukan ya? Iya. Hak untuk pendidikannya sama antara laki-laki dan perempuan, hak untuk bisa memilih kerja bagi perempuan, perlindungan bagi perempuan agar tidak kemudian mengalami kekerasan seksual. Di titik-titik ini benar. Tapi kan selalu nyempil yang lain-lain. Misalkan apa? Tubuhku adalah hak aku. Iya. Pakaianku bukan urusanmu. Poligami adalah kekerasan, hijab adalah pemaksaan dan seterusnya. Iya. Kita kan gini, feminis itu ini ya, wah keren ya keren. Iya, 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 keren iya. kalau kita nggak belajar ke sempil-sempil yang Lain. begini. Simpelnya kemarin ya, hikmah dari sini lah kalau marah jangan putusin sesuatu. Iya benar. Lu ngambek sama emak lu, jangan asal ngamuk lu di Twitter. Contoh nyempil-nyempilnya gini. Ini terjadi ya. Ada orang-orang baik yang komen kayak gini ya. Coba dong lihat dari sisi orang tuanya juga. Kamu udah jadi orto belum? Ibunya bisa juga kena postpartum depression, di mana seorang ibu tuh nggak mudah kalau nggak punya edukasi dan support system yang baik, dia bisa gila karena anak, bisa gila karena mertua, bisa gila karena banyak komen negatif. Ini real banget. Coba jadi si ibunya tuh udah stres, butuh tempat curhat, makanya agak gila. Rata-rata yang komen di sini pada bocah belum punya bayi atau balita. Ya terus ngapain buat anak? Ngapain ngelahirin anak? Punya otak bisa mikir kan? Kalau emang udah tahu dari awal nggak ada kesanggupan punya anak, ya nggak usah buat. Iya, oke. Gak siap punya anak kok punya anak, ya kayak gini jadinya tolol. Iya. Kalau belum siap punya anak, ya jangan bikin anak lah. Ya, sensor, nggak ada sensor yang Iya. gitu ya. Setuju banget. Wah, malah jadi takut buat menikah. Wah, mulai kesini sini. Mau Jadi kemana nih? ini kalau anda main begini nih, Iya. kemana-mana. Awalnya cuma kesel sama orang tua, lama-lama aku jadi takut menikah. Iya. Kenapa sih ibu harus punya anak dan seterusnya? Iya. Akhirnya muncul kayak, ngapain kamu lahirin aku ya? Muncul Iya, kayak gitu-gitu kan. Mending yang to the point dari awal child free muncul Oke, satu lagi. mulai. Itu udah mulai nih ke arahnya kemana-mana. Daripada maksa punya anak tapi malah ujungnya orang tuanya nggak becus dan toksik dan nggak siap dan malah bikin anak mikir, kenapa gue dilahirin di bumi ini dengan orang tua yang kayak gini? Akhirnya mending kita child free. Oke. Ih, manis banget cetang ngegiringnya. Iya, iya. Dari kesel karena maklum ngomelin lu karena gagal beli micin atau Iya. lupa nyalain Iya, matiin nyuruh- AC. Nyuruh ngangkat galon tadi. Ujungnya lu Child bisa free. pemikiran child free. Ih, itu tuh kayak gitu cara ngiringnya. Terjun. Iya. Dan lucunya orang-orang ini sebenarnya nggak sejujurnya kayak gini loh. Karena mereka tuh mudah berubah. Iya. Di titik lain ada seorang idol yang habis menghamili pacarnya. Iya. Tentu menghamili tidak menikah ya. Heeh. Dan akhirnya confirm to be expecting second child, ya kan ya. Iya, mau punya anak kedua nih. Nah ini jadi habis itu kejadiannya adalah dia menikah, punya anak kedua. Terus ada orang komen, kayaknya bercanda sih. Doyan WKWKWK. Iya. Doyan banget punya anak, masa udah punya anak kedua aja? Tahu nggak komennya mereka? Ya nggak apa-apa anjir, emang nanti lu menikah nggak pengen punya anak. Oke. Mendadak jadi penting punya anak ya. Ya wajar lah, orang udah sah bebas dong. Lo iri ya. Iya. Lah tujuan nikah apa, bleh? Gaple. Iya, oke. Di sisi ini mendadak, punya anak itu jadi penting banget. Masa lo nikah nggak pengen punya anak? Karena apa? Iya, iya. Idolanya. Kita bisa marah sama orang tua, menganggap orang tua salah kok punya anak padahal dia belum siap. Iya. Sedangkan untuk idolanya dia ngerasa silahkan bikin anak sebanyak-banyaknya karena itulah sudah fitrah manusia ya.
Siapa nih yang kangen dengan keseruan konser Membaca Dalam Gelap? Yuk saksikan kembali Membaca Dalam Gelap. Kita bakal nonton bareng semua episode MDG, dilanjutkan dengan sesi live Q&A. Hanya di YouTube channel gue, Fuad Naim. Membership only ya, jangan lupa join gengs.